Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anakku peserta didik baru SMA Negeri 2 Negara tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana kabarmu pada hari ini? Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan kalian semua Ibu temui dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah untuk melaksanakan kegiatan yang anak-anak ikuti terkait dengan pendidikan di SMA Negeri 2 Negara, yaitu kegiatan MPLS dengan menggunakan sistem daring. Anak-anakku semua, peserta didik baru SMA Negeri 2 Negara, pada kesempatan ini izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu nama Ibu Niwayan Widiati, bertugas di SMA Negeri 2 Negara sebagai guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tugas tambahan yaitu Wakabid bidang kurikulum. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini anak-anakku semua, anak-anak memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ketiga. Sebelumnya anak-anak sudah mendapatkan arahan atau sambutan dari Bapak Kepala Sekolah tentang bagaimana kegiatan MPLS yang pada situasi seperti ini dilaksanakan secara daring. Demikian juga bagaimana pengenalan tentang lingkungan sekolah, baik dari segi sumber daya manusia maupun kegiatan hal-hal yang berkaitan dengan bidang tata tertib sekolah, sarana prasarana sekolah yang menjadi pendukung pembelajaran di SMA Negeri 2 Negara. Nah, terkait dengan itu, pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang pembelajaran daring yang akan anak-anak ikuti selama proses pembelajaran di masa PPKM sekarang ini. Anak ketahui bersama bahwa di awal tahun pelajaran 2021-2022, PPKM ini yang dirancang oleh pemerintah itu berakhir tanggal 20. Mudah-mudahan tidak ada perpanjangan lagi. Dengan harapan kita semua, COVID-19 itu adalah secara cepat reda dari muka bumi ini, sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara normal di sekolah, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anakku semua, di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran tidak bisa kita lakukan secara tatap muka. Yang familiar sekarang dilakukan adalah pembelajaran daring. Jadi pembelajaran yang dilakukan secara tanpa tatap muka dilakukan jarak jauh, yaitu di rumah, ya jelas dengan menggunakan media teknologi informasi atau TIK. Nah, sebelumnya, sebelum Ibu mengurai tentang pembelajaran daring, alangkah baiknya dan penting untuk anak-anak ketahui tentang pembelajaran di SMA Negeri 2 Negara yang menggunakan kurikulum 2013 masa darurat, yang disebut dengan kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anakku semua, perlu Ibu sampaikan bahwa tahun pelajaran 2021-2022 dimulai dari hari Senin tanggal 12 Juli 2021. Untuk siswa baru kelas 10 itu diawali dengan MPLS, yaitu selama 3 hari. Kemudian setelah itu nanti anak-anak akan mengikuti pembelajaran. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah pembelajarannya tidak melakukan tatap muka, tetapi dilakukan secara daring. Kemudian peserta didik kelas 10, 11, dan 12 belajar dari rumah sesuai dengan jadwal pembelajaran. Jadi Ibu sudah siapkan jadwal pembelajarannya, nanti anak-anak ikuti sesuai dengan peminatan yang anak-anak pilih.
Kemudian yang berikutnya pembelajaran daring nanti semuanya diserahkan dan dikoordinir oleh guru mata pelajaran. Kemudian yang berikutnya, yang pertama Ibu perkenalkan dulu adalah tentang struktur kurikulum di SMA Negeri 2 Negara. Jadi struktur kurikulum di SMA Negeri 2 Negara ini seperti yang Ibu sampaikan tadi adalah menggunakan struktur kurikulum 2013, tetapi kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19. Anak ketahui bahwa untuk struktur kurikulum SMA Negeri 2 Negara, kelas 10-nya yang Ibu sampaikan. Jadi ada kelompok A umum, itu mata pelajarannya ada 6 mata pelajaran, pendidikan agama dan itu 3 jam pelajaran. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam pelajaran. 3 bahasa Indonesia 4 jam pelajaran. Kemudian 5 nomor 4 itu adalah matematika 4 jam pelajaran. Nomor 5 sejarah Indonesia 2 jam pelajaran. Dan 6 bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Itu kelompok mata pelajaran A umum. Kemudian kelompok mata pelajaran B umum itu ada seni budaya yang terdiri atas 2 jam pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, prakarya dan kewirausahaan 2 jam pelajaran, dan bahasa daerah Bali 2 jam pelajaran. Kelompok yang ketiga adalah kelompok peminatan. Anak-anak sudah mengisi Google Form peminatan maupun lintas minat. Yang pertama, peminatan yang dibuka di SMA Negeri 2 Negara itu adalah peminatan MIPA. Dengan karakteristik mata pelajaran di MIPA itu adalah matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jadi saya ulangi, matematika, fisika, dan kimia, dan biologi. Itu masing-masing mata pelajaran alokasi waktunya adalah 3 jam pelajaran. Sedangkan untuk peminatan IPS itu karakteristik mata pelajaran peminatannya adalah ada mata pelajaran geografi, ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Itu juga alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Sedangkan peminatan bahasa dan budaya itu ciri khas mata pelajarannya adalah bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya. Dalam hal ini di SMA Negeri 2 Negara, bahasa dan sastra asing lainnya adalah kita buka bahasa dan sastra Jepang, serta antropologi. Itu alokasi waktunya juga sama dengan peminatan lain, 3 jam pelajaran. Selain kelompok A, kelompok B, dan kelompok C peminatan, ada juga mata pelajaran lintas minat. Jadi anak-anak kelas 10 itu mendapatkan lintas minat 2 mapel, alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Setelah kita cek berdasarkan lintas minat yang masuk pada diri anak melalui Google Form kemarin, itu berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk nilai anak juga, itu adalah lintas minat yang diminati oleh anak-anak kelas 10 itu adalah lintas minat informatika. Kemudian ada lintas minat biologi, ada bahasa dan sastra Indonesia, ada bahasa dan sastra Inggris, ada bahasa Jepang, kemudian ada ekonomi, ada geografi, ada sejarah, itu yang masuk untuk kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022 ini. Nah, itu masing-masing alokasi waktunya 3 jam pelajaran. Sehingga jumlah alokasi waktu untuk lintas minat anak-anak kelas 10 yaitu 2 mata pelajaran sejumlah 6 jam pelajaran. Perlu anak ketahui bahwa
Jam pelajaran di SMA itu alokasi waktunya adalah 45 menit. Selain itu juga, struktur kurikulum SMA Negeri 2 Negara itu ada pengembangan diri. Pengembangan diri wajib untuk anak-anak semua, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, itu adalah pendidikan kepramukaan. Sedangkan pengembangan diri atau ekstrakurikuler pilihan, sekolah sudah menyiapkan 30 jenis ekstrakurikuler. Nanti tabelnya akan diberikan lebih lanjut. Itu anak-anak memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Hanya sayangnya dalam masa situasi COVID-19 ini, program pengembangan diri ini tidak bisa kita lakukan secara maksimal. Nah, itu karena situasi seperti ini adalah dialami oleh dunia, bukan sekolah kita saja, itu menjadi kemakluman bagi kita semua. Nah, itu anak-anakku semua tentang struktur kurikulum yang ada di SMA Negeri 2 Negara. Jadi kalau Ibu simpulkan, jumlah mata pelajaran yang anak ikuti nanti di kelas 10 itu adalah sebanyak 16 mata pelajaran. Bisakah kalian nanti dalam pelaksanaan pembelajaran itu mengikuti sesuai dengan program sekolah di masa pandemi ini, yaitu menggunakan media daring? Saya yakin semua anak-anak, karena ini adalah tugas utama anak belajar sesuai dengan kurikulum 2013, tidak mengenal di mana tempat kita belajar, jadi sumber lingkungan itu adalah sebagai sumber belajar. Entah itu tatap muka, entah itu adalah pelaksanaan daring, saya yakin Anda pasti semuanya bisa mengikuti pembelajaran, termasuk pembelajaran daring di masa pandemi ini. Kemudian yang berikutnya anak semua, ini tadi yang Ibu katakan bahwa mata pelajaran peminatannya untuk peminatan ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam IPA, IPS, dan bahasa budaya. Nanti anak-anak bisa lihat di sini. Kemudian yang berikutnya itu adalah mengenai jadwal pembelajaran. Kalau kita berbicara masalah jadwal normal, di SMA Negeri 2 Negara mungkin di penyampaian tata tertib kemarin sudah disampaikan oleh Wakabid Kesiswaan, dari jam berapa anak masuk sampai mungkin jam berapa anak pulang, apa kegiatan di sekolah, bagaimana tentang pembelajaran di sekolah, bagaimana tata tertib, dan seterusnya itu sudah disampaikan oleh Wakabid Kesiswaan. Khusus untuk pembelajaran di SMA Negeri 2 Negara, kalau nanti situasinya normal, itu adalah pembelajarannya itu dari pukul 7 di kelas. Tapi sebelum itu sesuai dengan penyampaian Wakabid Bidang Kesiswaan, anak-anak mengikuti apel tadi jam berapa dan seterusnya sampai pukul 15. Tetapi yang Ibu tayangkan di sini nanti itu adalah pembelajaran via daring. Ini pembelajaran, jadwal pembelajaran via daring nanti untuk anak-anak kelas 10, 11, dan 12. Khususnya hari ini yang Ibu ajak berkomunikasi secara daring adalah kelas 10. Itu jumlah mata pelajarannya 16. Jadi untuk itu, apa yang Ibu sampaikan tadi secara umum tentang pembelajaran yang diawali dengan struktur kurikulum, karena pada kesempatan ini Ibu diberikan tugas untuk menyampaikan pembelajaran daring yang ada di SMA Negeri 2 Negara, maka pada kesempatan yang berbahagia ini Ibu akan menjelaskan, menguraikan sedikit mengenai pembelajaran daring. Jadi seperti apa yang kita sudah sampaikan dan anak-anak ketahui mungkin waktu di SMP bahwa pembelajaran daring itu adalah pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka. Pembelajaran jarak jauh sering disebut dan menggunakan media
TIK. Berarti di sini antara guru dan siswa sama-sama belajar untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Media komunikasi pembelajaran daring di SMA Negeri 2 Negara itu bisa melalui WhatsApp Group yang disebut dengan kerennya adalah WA Group. Jadi anak-anak nanti masuk di peminatan mana, kelas mana, Bapak, Ibu, guru, wali terutamanya pasti akan meminta nomor HP anak dan juga nomor HP orang tua, karena di sekolah kita itu ada grup orang tua siswa juga. Jadi media ini untuk WA Group ini bisa kita melakukan diskusi pembelajaran antara peserta didik dengan tenaga pendidik dalam hal ini guru, baik dalam memberikan penugasan, kemudian bisa kita melakukan komunikasi mungkin melalui voice call itu, dan yang lainnya, termasuk ke dalam penilaian. Ini yang rupanya paling gampang untuk dilakukan. Nah, walaupun kadang-kadang kendalanya secara umum yang sudah lewat, yang disampaikan oleh anak-anak, mungkin sinyalnya, mungkin paketnya yang habis. Pokoknya Anda, Ibu minta bagaimana bisa menyelenggarakan pembelajaran itu dengan sebaik mungkin. Kemudian yang berikutnya itu adalah bisa menggunakan media Google Classroom. Jadi di dalam Google Classroom ini nanti anak-anak akan dibuatkan kelas. Kemudian kelas-kelas di sana ada nanti bisa terjadi diskusi pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, sampai dengan pengiriman tugas-tugas. Nah, nanti sepenuhnya itu adalah dikoordinir oleh guru mata pelajaran. Kemudian bisa melakukannya dengan media Zoom meeting. Jadi antara peserta didik dan tenaga pendidik itu bisa melakukannya dengan kegiatan yaitu semacam tatap muka tetapi melalui media komunikasi, yaitu media internet, mungkin seperti ini. Komputer, laptop itu anak-anak mungkin minimal lah HP anak-anak punya. Zaman sekarang tidak ada anak satupun mungkin tidak punya media komunikasi yang berbentuk HP, anak semua. Kemudian yang berikutnya Webex meeting itu antara peserta didik dan tenaga pendidik juga di sini nanti bisa melakukannya dengan media Webex meeting. Jadi aplikasi tatap muka juga di mana Anda dapat melakukan audio video konferensi. Jadi menyediakan fitur berbagai audio dan video berkualitas yang tinggi untuk Webex meetingnya ini. Kemudian yang berikutnya lagi penjelasan secara lebih lengkap tentang penggunaan tentang WA Group ini. Itu seperti tadi disampaikan, anak dapat berkirim pesan dengan pengguna lain, baik teks, audio, film, dokumen, foto, dan video, berbagai informasi dan berita, serta melakukan video call. Penyebaran informasi dan komunikasi mudah dilakukan. Jadi anak-anak sudah fasih, apalagi di usia anak-anak ini, saya yakin lebih canggih daripada Bapak Ibu guru untuk melakukan pembelajaran menggunakan WA ini. Kemudian lebih lengkap lagi dari penjelasan media Google Classroom. Jadi di sini guru dapat membuat kelas mereka masing-masing, menyediakan bahan ajar dan tes atau tugas yang terhubung dengan penilaian. Di sini juga terjadi jalinan kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi antara siswa satu dengan siswa lain, kemudian juga Bapak Ibu guru serta anak-anak. Penyimpanan data itu terpusat, jadi tidak tercecer dia. Kemudian untuk Zoom meetingnya itu memiliki beragam fitur, meeting yang tidak terbatas, merekam meeting sangat bermanfaat sehingga pengguna bisa menyimpan dan menonton ulang
bisa membagikan ke desktop Anda untuk dilihat seluruh peserta Zoom. Nah, kemudian untuk Webex-nya itu tool online-nya meeting terbaik dan hadir dengan berbagai fitur ini. Anak-anak semua saya yakin itu sudah menguasai karena anak-anak lahir di zaman teknologi yang canggih seperti ini. Kemudian selain itu, selain media yang disebutkan tadi, rumah belajar juga sebagai media pembelajaran daring. Jadi rumah belajar ini sudah disiapkan oleh Kemendikbud dengan berisi lebih dari 12.934 materi belajar. Jadi bisa dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung proses mengajar yang lebih interaktif di kelas. Jadi bagaimana caranya membuat murid itu belajar menyenangkan, lebih aktif, sehingga dia mampu untuk menyampaikan apa-apa persoalan yang sedang dipelajarinya. Kemudian Kuiper School juga bisa sebagai media pembelajaran daring. Jadi Kuiper School Indonesia ini untuk membantu guru dan siswa agar dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif secara online. Nah, bisa juga menggunakan e-learning SMA Negeri 2 Negara. Jadi e-learning SMA Negeri 2 Negara ini disiapkan melalui halaman website SMA Negeri 2 Negara. Nanti semua itu anak-anak bisa gunakan. Jadi masing-masing mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu guru itu akan dikoordinir oleh gurunya menggunakan media pembelajaran mana yang tepat, itu anak-anak bisa mengikuti semuanya. Lebih jelas rumah belajar penjelasannya seperti ini. Ditujukan untuk siswa, guru, dan masyarakat luas, siapapun yang mau belajar. Manfaat rumah belajar bagi siswa adalah sebagai sumber belajar virtual, pengembangan kreativitas, dan data portofolio siswa. Sedangkan bagi guru sebagai sumber referensi dan pembinaan profesi guru. Memiliki berbagai media pembelajaran multimedia, teks, grafis, foto, video, audio, dan animasi. Menyediakan kumpulan soal yang lengkap, baik untuk latihan maupun tryout ujian. Jadi, itu manfaat dari rumah belajar sebagai media pembelajaran daring. Kemudian, Kuiper School-nya itu pembelajaran online bagi siswa dan guru yang bertujuan untuk membuat proses belajar mengajar menyenangkan dan dapat diakses setiap saat. Layanan dan konten yang tersedia saat ini benar-benar gratis. Menyediakan materi pelajaran dan soal untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan IPS untuk kelas 10 sampai kelas 12. Menghemat waktu dalam hal penugasan dan penilaian. Siswa dapat belajar di kelas atau di rumah. Dan yang terakhir itu adalah e-learning SMA Negeri 2 Negara. Itu semua berbasis elektronik yang dibalut dalam web menggunakan bahan ajar bersifat mandiri kemudian disimpan dalam komputer. Memanfaatkan suatu jadwal pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan hasil kemajuan belajar. Meningkatkan partisipasi aktif dan kemampuan belajar mandiri siswa. Jadi media-media lain selain disebutkan tadi, silakan anak-anak manfaatkan. Bagaimana upaya kita semua, bukan anak-anak saja, kita semua untuk melakukan aktivitas pembelajaran dengan tidak melakukan aktivitas di luar rumah selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang jelas, kita buat diri kita sehat, kemudian kita juga tidak mengesampingkan tentang kegiatan pembelajaran untuk anak-anak khususnya peserta didik yang ada di SMA Negeri 2 Negara. Jadi, kalau kita sudah mampu menjaga kesehatan, segala sesuatunya kita bisa antisipasi, karena kesehatan itu adalah sumber segalanya, dan kita bisa jauh dari apa yang disebut dengan virus COVID-19 ini.
Demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai pembelajaran daring. Hal-hal lain sebenarnya banyak hal yang perlu disampaikan. Kita sampaikan pada kesempatan lain, khusus untuk anak-anak kelas 10 karena mulai bergabung di SMA Negeri 2 Negara sebagai peserta didik baru itu tidak diawali dengan tatap muka, sama juga dengan anak-anak kelas 10 tahun yang lalu. Kita tidak bisa mengenal secara lebih jauh, tetapi apa-apa yang disampaikan secara umum dalam MPLS ini mudah-mudahan anak bisa mengenal lingkungan sekolah secara umum. Jangan sampai nanti labelnya saja anak-anak masuk di SMA Negeri 2 Negara, tetapi anak-anak tidak tahu, tidak mengenal tentang lingkungan sekolah. Jadi akhir kata, saya mengajak Anda, mari kita buat diri sehat, kemudian patuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, serta hindari untuk keluar rumah dengan kegiatan-kegiatan yang tidak penting. Jadi, saya akhiri dengan Namo Santi, Om Santi, 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 Om. Selamat pagi.